Hello everyone. On this opportunity, we are going to speak and the topic is related with literacy. I'm Najla Nursadia with my friend Entang Siti Fatima and Pildea Ayustin Layukan. For the pre-speaker is Najla as search language and Pildea as the interpreter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's say praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of mercy and grace, we can still be given health and the opportunity together in this place. Saya, Pildea Ayustin, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang literasi di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini. I'm Pildea Ayustin. On this opportunity, I would like to talk about literacy in Indonesia. First, I want to say thank you to the audience who gave a chance and the opportunity to speak in this place. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan cara yang memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif dan memahami dunia. Saat ini literasi memiliki makna yang luas, sehingga literasi tidak lagi merupakan makna tunggal, tetapi mengandung berbagai makna. Misalnya literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, bahkan literasi moral. Literacy is the ability to read, write, speak, and listen in a way that lets us communicate effectively and make sense of the world. Nowadays, literacy has a broad meaning, so that literacy is no longer a single meaning, but contains a various meaning. For example, media literacy, technological literacy, economic literacy, information literacy, and even moral literacy. Sekarang saya ingin berbicara tentang literasi di Indonesia, the world most literate nation yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2017, di mana Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara peserta survei dalam hal kemampuan. Data ini menunjukkan satu kelemahan yang serius bagi bangsa Indonesia setelah lebih dari 70 tahun merdeka. Now, I would like to talk about literacy in Indonesia, the world's most literate nation, conducted by Central Connecticut State University, United States, which was released in early 2017, where Indonesia ranked 60 out of 61 survey participating countries in terms of ability. This data show one serious weaknesses of the Indonesian after more than 7 years of independence. Faktor-faktor tersebut berasal dari internal dan eksternal, yaitu faktor internal, kematangan individu dan tumbuh dari masa kanak-kanak atau pembentukan keluarga. Faktor eksternal, rangsangan dari lingkungan atau dorongan dari lingkungan sekitar. Berbagai faktor dianggap sebagai penyebab rendahnya budaya literasi. Namun, kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama dan fundamental. Padahal, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar cepat beradaptasi dengan perkembangan global yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca. The factors are from internal and external factors. The first is internal factors, individual maturity and growth from childhood or the formation from the family. And the second is external factor, stimulation from the environment and encouragement from the surrounding environment. Various factors are suspected as the cause of the low literacy culture, but reading our habits are considered as the main and fundamental factors, even though one of the efforts to improve the quality of human resources so that they can quickly adapt to global developments that cover various aspects of human life is to foster a society that likes to read. Solusi,
Cara pertama untuk meningkatkan literasi di Indonesia adalah dari pendidikan dan keluarga. Keluarga harus menambahkan kebiasaan membaca sejak dini agar anak dibiasakan membaca sejak dini. Peran pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Jika ingin meningkatkan budaya literasi, pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Setelah terpenuhnya sarana prasarana pendidikan di masing-masing sekolah, sekolah dapat membantu pemerintah dengan membuat program literasi setiap minggu yang wajib bagi semua siswa. And the solution is the first way to increase literacy in Indonesia is from education and family. Families must be instilled the habit of reading from an early age so that the children are accustomed to reading from an early age, and the government has a very important role in increasing Indonesian literacy level. If you want to improve the literacy culture, the government is obligated to build adequate educational infrastructure. After the fulfillment of the educational infrastructure in each school can help the government by creating a literacy program every week that is the mandatory for all students. Program ini diharapkan dapat meningkatkan budaya membaca di Indonesia dan anak-anak untuk lebih gemar membaca sehingga dapat membangun negara Indonesia yang lebih maju dan tidak tertinggal dari negara lain. The program is expected to encourage the Indonesian reading culture, and the children enjoy reading more so that they can build a more advanced and Indonesian state and not be left behind from another country. Kesimpulan dari pembahasan pada hari ini yaitu kita sebagai generasi muda sudah harus memahami bahwa negara kita sangat minim literasi dan di era ini kita bisa memanfaatkan banyak hal untuk kembali meningkatkan minat literasi bangsa dengan menggunakan sosial media secara bijaksana untuk melihat atau membaca hal yang bersifat penting. The conclusion is that we, as the younger generation, should be understand that we have very little literacy, and in this era, we can take advantage of many things to increase the nation literacy by using social media wisely and to see or read important or good things. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe that's all I can say. Sorry if I have any mistake. Thank you for your attention and your cooperation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the second speaker is Pildea, a search language, and the interpreter is Entang Siti Fatimah. The topic about is body health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, mari kita panjatkan syukur yang tiada henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua, sehingga dapat hadir pada acara ini tanpa kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given incredible blessing to all of us so that we are able to attend this event without lacking anything. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya untuk menyampaikan tentang kesehatan badan pada hari yang baik ini. Thank you for the opportunity given to me and allow me to share about physical health on this auspicious day. Hadirin yang berbahagia, sehat merupakan keadaan di mana tubuh kita berada dalam kondisi yang stabil dan baik serta mampu untuk melakukan berbagai aktivitas secara maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa menjaga kesehatan badan adalah kondisi di mana badan kita dalam keadaan stabil dan tidak mudah mengalami perubahan secara signifikan. Ladies and gentlemen, health is a stage in which our body are in stable and good condition and able to perform various activity automatically.
So it can be said that maintaining a healthy body is keeping the condition of our body in a stable state and not easy to change significantly. Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup. Mengapa? Karena ketika tubuh kita sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa ada kendala yang berarti. Sehingga tubuh kita dapat melakukan aktivitas secara produktif setiap harinya tanpa khawatir terkena penyakit ringan maupun berat. Maintaining a healthy body is very important for every living being. Why? Because when our body are healthy, we can perform various activity without any significant obstacle, so that our body can carry out productive activity every day without worrying about health or several illness. Belakangan ini, tidak sedikit di antara kita yang mulai tidak peduli terhadap kesehatan tubuh. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup, pola makan, serta kurangnya berolahraga. Seperti yang kita ketahui, di tubuh manusia sebenarnya rentan terhadap penyakit. Untuk itu, kita harus pandai dalam menjaga kesehatan. Sebenarnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Badan yang sehat merupakan idaman bagi semua orang. Lately, not a few of us are starting to not care about the health of the body. This can be seen from lifestyle, diet, and lack of exercise, as is now the human body is actually susceptible to disease. For the we must be good at maintaining health. Actually, there are many ways that can be done to maintain the health of our body. A healthy body is everything. Apa jadinya jika tubuh kita mudah diserang penyakit? Dapat dibayangkan sulitnya kita melakukan berbagai aktivitas tiap harinya. Untuk itu, mari kita menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana agar tubuh kita tetap sehat. Yang pertama, kita jaga pola makan secara teratur. Dan yang paling penting, karena makanan merupakan sumber energi yang diperlukan oleh tubuh, mengkonsumsi makanan tidak harus banyak, tapi saat makan disesuaikan dengan kondisi serta makan harus secara teratur. Kedua, kita harus menjaga kebersihan. Terkadang kita sering melupakan kebersihan karena karena berbagai kesibukan yang kita miliki. What happens if our body are susceptible to disease? You can imagine how difficult it is for us to do various activity every day. For that, let's do simple way to keep our body health. First, we maintain a regular diet. And this is the most important because food is a source of energy needed by the body. Eating food does not happen to be a lot, but when you eat, adjust to the condition, eat regularly. Second, we have to keep it clean. Sometimes we often forget about cleanliness because of the business we have. Agar tidak mudah terserang penyakit, hendaknya sebelum makan kita sebaiknya selalu mencuci tangan terlebih dahulu dan memastikan makanan yang akan kita konsumsi itu dimasak secara matang. Lalu ketiga, olahraga secara teratur. Sering orang berpikir bahwa menjaga kesehatan memerlukan biaya yang besar, padahal kalau kita kreatif, kita dapat berolahraga dengan murah meriah seperti berlari keliling komplek atau bersepeda. Walaupun sederhana, namun jika kita lakukan secara rutin dan teratur, itu akan efektif. In order not to get sick easily, you should always wash your hands before eating and make sure the food we eat is cooked thoroughly. Third, exercise regularly. Often people think that maintaining health requires a large amount of money. In fact, if we are creative, we can exercise safely, such as by running around the complex or cleaning. Although it's simple, but if we do it regularly and regularly, it will be effective. Lalu yang keempat, memperhatikan soal gaya hidup. Seperti kita ketahui sekarang ini, gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kesehatan kita.
Keempat, memperhatikan soal gaya hidup seperti yang kita ketahui sekarang ini, gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kesehatan kita seperti merokok, meminum alkohol, dan memakan makanan cepat saji. 4. Pay attention to the matter of lifestyle. As we know today, a person's lifestyle can affect our health, such as smoking, alcohol, and fast food. Bagi kalangan muda, dengan mengikuti gaya hidup seperti ini sangatlah keren. Namun mereka tidak mengetahui bagaimana dampak di masa yang akan datang. For young people to follow a lifestyle like this is very cool, but they do not know how the impacts in the future. Gaya hidup yang seperti ini patut kita hindari, supaya tubuh kita tidak gampang terkena penyakit. We should avoid this kind of lifestyle so that our body are not susceptible to disease. Kemudian, yang terpenting adalah menyadari arti pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Then, the most important thing is to realize the importance of maintaining a healthy body. Setelah menyadari hal tersebut, maka tidak sulit bagi kita untuk melakukan cara-cara yang sudah saya sampaikan sebelumnya. After realizing that it is not difficult for us to do the methods that I have mentioned. Demikian pesan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's the message that I convey. There are mistakes and shortcomings. Please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.